kembali bersama dengan saudara-saudara menyampaikan firman Tuhan. Saya bersyukur minggu lalu ada pendeta Lim Bambang dari Semarang. Beliau adalah murid dan juga fasilitator KCC, dan juga beliau adalah pendeta dan alumni juga dari training yang kami adakan. Bersyukur beliau sudah membeberkan tentang pengantin sedemikian detail, ya sedemikian sistematis, luar biasa. Kalau kita mengikutinya, belajar lagi dari YouTube saudara, kita akan sangat memperoleh manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Saudara, sebagaimana saudara tahu bahwa kita ini adalah mempelainya Kristus, ya. Di luar sana saudara kalau sudah lihat, ya, namanya a bride community. A bride community yang Tuhan taruh di hati saya, bagaimana kita sama-sama mempersiapkan diri sebagai mempelainya Kristus, supaya kita tidak bercacat kerut menjelang kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Berulang kali saya menyampaikan kepada saudara, saya rindu untuk mempersiapkan kita bersama supaya kita nggak ada yang ketinggalan nantinya, dan lebih lagi supaya kita tidak menempati tempat-tempat yang rendah di kerajaan surga. Ya, itu sebabnya berulang kali saya mengajak saudara supaya saudara ayo tidak ada terus di level-level saudara yang lama, tetapi saudara mulai naik level, mulai ada perubahan-perubahan, mulai ditantang dengan ujian-ujian, dan saudara berkemenangan. Puji Tuhan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang berkata begini, ini di Indonesia, ya. Dia berkata, Tuhan, paksakan kehendakmu dalam hidupku, ya. Dan kemudian para jemaatnya, orang-orang yang mendengarnya, karena dia mendengarkan itu, mereka ikut-ikutan semua. Tuhan, paksakan kehendakmu dalam hidupku, paksakan. Nah, level orang itu, level rohani itu beda-beda, saudara, ya. Kalau dipaksakan, ada yang siap, tetapi banyak yang tidak. Ya, level anak-anak tidak siap dipaksain kehendak Tuhan, pun berat, saudara. Ya, tetapi saat seorang dewasa, waktu dipaksakan kehendak Tuhan dalam hidupnya karena dia minta, maka dia akan melihat sekitar dan berkata, oh, hal buruk terjadi. Tetapi karena saya sudah minta kehendakmu yang jadi dalam hidupku, paksakan kehendakmu, maka saya harus menjalani ini dengan sukacita. Karena saya tahu ini kehendak Tuhan. Saudara, yang ngomong buruk dan baik itu adalah Bani Adam, adalah manusia, adalah dunia. Dunia memisah-misah, memilah-milah, ini baik, ini buruk. Wah, ini gak tepat. Ya. Tetapi kalau kita hidup di dalam kehendak yang sempurna, kehendak Bapa yang sempurna, maka gak ada itu yang namanya buruk, gak ada itu yang namanya elek. Semuanya baik, karena Tuhan kita selalu mendatangkan kebaikan kepada umat yang dikasihinya. Hanya saja, saudara, kenampakannya di mata kita, dalam penilaian kita, kenampakannya buruk. Tetapi sesungguhnya Tuhan menilai semuanya baik, karena Tuhan sedang merendah kita. Tuhan sedang membangun, ada yang baru dibangun fondasinya, ada yang baru dibangun interiornya, nampak berantakan. Ya, kalau waktu renovasi di ruang saudara berantakan, kalau saudara datang hari-hari lain selain minggu, debu, saudara.
ya, rukuk kencang banget, ya. Tetapi nanti ya saudara akan ingat kebaikan yang terjadi setelah renovasi itu. Kita pun demikian. Saat Tuhan sedang merendah kita, merenovasi kita, nampaknya semuanya berantakan. Dan kita suka bilang, Tuhan keluarkan aku dari sini. Padahal, biar kehendakmu yang jadi dalam hidup. Itu sebabnya hamba Tuhan ini berkata, paksakan kehendakmu. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat saya kagumi, dia namanya Joyner dari Amerika, dan bukunya sudah saya baca 20 tahun yang lalu, dan ini buku sangat menginspirasi saya sepanjang perjalanan hidup saya selama 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Saya sudah baca berulang-ulang dan saya sampaikan berulang-ulang, saya bahkan berulang-ulang, saya reminding myself, ya, saya ingetin diri saya sendiri tiap kali. Dan dia berkata suatu kali begini, Tuhan, koreksi aku sedalam-dalamnya, bongkar aku sesakit-sakitnya, cabut apa yang tidak berguna dalam hidupku, sekencang-kencangnya nggak apa Tuhan, demi supaya aku menyenangkan Engkau, demi supaya aku berkenan kepadamu, demi supaya aku masuk kerajaan surga. Wow, bagus sekali saudara, ya. Sama-sama bersama dengan hamba Tuhan yang di Indonesia tadi yang berkata paksakan kehendakmu, dan hamba Tuhan beliau yang di Indonesia ini sudah almarhum. Waktu saya berpikir bahwa wow, luar biasa ya, kalau kita berani diminta sama Tuhan dikoreksi, dicabut sedalam-dalamnya penyakit itu, atau pohon yang misalnya pohon kepahitan, ya, pohon kebohongan atau pohon percabulan yang sudah mengakar itu dicabut sesakit-sakitnya, sedalam-dalamnya, berani melakukan yang sangat radikal. Itu sangat luar biasa. Gunanya apa? Supaya kita masuk surga dan menempati posisi yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Posisi yang terbaik yang sudah Dia sediakan bagi kita. Tapi banyak anak Tuhan dikoreksi nesu, ngambek, gak suka, malah menjauhi orang yang dikoreksi, yang mengoreksi. Ya. Tapi kita akan belajar pagi hari ini, saudara, bagaimana Tuhan itu mau agar kita dituntun sedemikian rupa lewat firman Tuhan step by step, supaya kita bisa mengerti perjalanan kerohanian, pencapaian kerohanian, pencapaian spiritual kita. Karena kita di dunia ini, kita ini sebenarnya sedang melakukan perjalanan rohani, perjalanan iman. Tubuh ini hanya dilangsungkan dengan makan, minuman, ya. Tetapi sesungguhnya kehidupan kita adalah melulu persiapan rohani untuk kita masuk dalam kerajaan surga dan memerintah bersama Dia selamanya. Nah, tergantung apakah saudara mau memerintah, apakah saudara mau diperintah. Nanti saya akan mengajak saudara, menuntun saudara bagaimana hidup kita di dunia ini yang akhirnya, ya, hidup kita nantinya, posisi terakhir dari kehidupan kita, pencapaian kita nanti, itu menentukan posisi kekal kita di surga. Mudah saudara? Yang nganggur? Belum? Sebagian belum mungkin. Pelayanan kita, hidup kita, pekerjaan kita yang terakhir di dunia nanti akan menentukan posisi kita di surga selamanya. Benar?
pelajari dari buku beliau, yaitu ada pencapaian-pencapaian di sorga yang mana ditentukan oleh pencapaian di bumi. Ya, pencapaian di sorga ditentukan oleh pencapaian di bumi. Waktu lalu kita belajar sudah 4 seri mengenai levels of heaven. Ini mirip, ya, tetapi saya ingin mengajarkan kepada saudara tingkatan pencapaiannya. Ada pencapaian-pencapaian tertentu yang nanti sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pencapaian ini seperti kita ini sedang naik ke gunung, ya. Di surga itu sepertinya piramida atau gunung. Kalau piramida itu hanya gambaran, tetapi sesungguhnya gunung. Mari kita baca Yeremia 31 ayat 6. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo marilah kita naik ke Sion. Sion itu apa, saudara? Gunung, ya, ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Jadi Tuhan itu mengutamakan dirinya, dia di atas gunung, ya, di atas gunung. Jadi kita harus menaiki gunung Tuhan tersebut. Nanti saya ceritakan step-stepnya, tetapi untuk landasannya saya akan bacakan kembali Mazmur 2 ayat 6. Akulah yang telah melangkah rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Sion disebut gunung Tuhan yang kudus. Ini luar biasa. Satu lagi ayat Mazmur 74 ayat 2. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Gunung Sion lagi. Jadi kita melihat bahwa gunung Sion adalah tempat kediaman Tuhan dan kita harus menaiki gunung itu. Kata ayat yang pertama Yeremia itu, ayo marilah kita naik ke Sion, ke gunung Tuhan, kepada Tuhan Allah kita. Nah, untuk menaiki gunung Sion, untuk menaiki tahap-tahap, ada undaan-undaan, saudara, di mana kita harus naik untuk sampai kepada Tuhan. Saya mau gambarkan, rupanya saya hari bulan-bulan ini senang gambar, ya. Saya mau Nah, kalau gunung seperti ini selalu ada dasarnya, ada fondasinya, ya. Fondasinya disebut keselamatan atau salvation, ya. Keselamatan. Jadi kita harus diselamatkan dulu, baru kita bisa naik ke gunung Tuhan. Kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat, baru kita bisa menaiki Sion. Saya ingat, saudara, pada waktu saya diminta Tuhan untuk berpuasa 40 hari, Tuhan datang kepada saya di dalam suatu penglihatan, mimpi penglihatan. Dan pada saat itu saya sudah lemes sekali. Saya kayak udah mau mati karena hari ke-30 saya mengeluarkan darah, saudara. Dari dalam sini saya keluar darah, gumpalan darah. Saya kaget sekali dan saya sudah kurus kering, kurus sekali kayak mbah-mbah. Betul-betul kayak mbah-mbah, ya. Setelah selesai papi mami datang nengok saya setelah 7 hari setelah saya puasa. Papi mami nengok saya. Mami nangis, gak bisa ngomong apa-apa, nangis abis-abisan. Nah, pada saat
saat itu saya udah lempo, nggak bisa. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa terus, Tuhan. Itu hari ke-31, 32, 33, saya pikir masa kritis ya. Masa kritis saya pikir udah masa kritis kan biasanya berlalu ya saudara, bisa berlalu. Ternyata enggak saudara. Setelah 30 hari itu saya kritis itu terus kritis sampai muntah darah. Ya. Kemudian saya berkata, Tuhan, aku nggak sanggup Tuhan. Tapi saya nggak mau keluarkan di mulut, saya nggak mau keluarkan perkataan, saya bilang nggak sanggup gitu. Ya waktu itu Irene yang melayani saya, dia ngambilin tempat untuk saya sikat gigi karena saya di hari 25 atau itu sudah saya nggak bisa jalan lagi, ya nggak bisa jalan, saya hanya di kamar di kasur saja. Saya lempo sekali dan saya pikir, wah saya ini kayak orang lumpuh ya. Saya lagi mikir kayak orang lumpuh dan saya rohani saya kayaknya saya juga lumpuh. Saya nggak sanggup Tuhan, nggak sanggup. Di dalam hati, masih di dalam hati, nggak sanggup. Saya kayak orang lumpuh nih. Secara roh saya rasa kayak mau mati rasanya. Benar-benar ini mau mati saudara. Ya. Kemudian Tuhan kasih penglihatan kepada saya. Saya siap-siap mau naik gunung, saudara, mau naik gunung. Tapi saya lihat diri saya pakai kursi roda, benar-benar saya lumpuh, ya, naik kursi roda. Lalu sebelah saya ada bapak-bapak, om-om gitu ya. Dia pakai roda, hanya satu roda. Rodanya itu, bannya itu kayak mainan permen karet tapi nggak lengket gitu. Yang mainan anak-anak kalau dibuang gitu, cepret terus naik lagi gitu. Nah, bannya kayak gitu. Dan saya lagi mikir, kok bisa ya pakai ban ini, masa bisa beli-beli sih? Saya lagi mikir, masa bisa beli-beli sih? Terus dia pakai jaket kulit, pakai helm, terus dia bilang, saya duluan ya, gitu. Oh iya, silakan. Wush, tiba-tiba hilang, saudara, cepet banget. Wow, ini bicara mengenai pelayanan, transportasi kehidupan kita. Jadi transportasi saya pada waktu saya itu nggak bisa. Saya bilang saya lemah Tuhan, nggak bisa lanjut puasa Tuhan. Itu transportasi saya kursi roda, saudara. Dan kemudian saya mulai jalankan kursi rodanya. Bisa jalan nih, bisa jalan. Tapi ini, saudara. Perlahan kemudian saya lihat ada dua cewek muda jalan-jalan mau ke gunung Tuhan ini nyantai bawa Alkitab sambil ngomong-ngomong. Oh gini gitu. Loh, kok santai banget mau naik ke gunung Tuhan sambil ngobrol nyantai. Terus saya lihat, saya duluan ya, saya pakai kursi roda. Jadi ternyata dalam keadaan saya seperti itu saya masih duluan. Kemudian saya sampai di pintu gerbang gunung, tempat siapa yang saya temui? Tante Leongsi. Tante Leongsi, siapa yang nggak kenal Tante Leongsi di sini? Ya, semua kenal Tante Leongsi. Dia berjaga di pintu gunung. Dan saya nanya, Tante, mana ya Tante naik ke gunungnya? Oh sana. Dia menunjuk orang untuk naik ke gunung Tuhan. Itu Tuhan kasih penglihatan saya. Betapa luar biasanya ibu yang sangat setia di sini membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, nunjukin jalan. Dia sendiri berkorban, dia nggak sampai naik di sini, tetapi nanti Tuhan bawa ke sana. Karena kesetiaannya, dia bawa orang-orang tunjukin jalan keselamatan. Terus saya naik, kemudian di tengah-tengah
saya bingung jalannya. Kalau saya mau pakai jaket dan helm, gitu ya, dan sebagainya. Itu intinya saya mau kasih tunjuk saudara mengenai Tante Yongsi dan bagaimana start keselamatan naik ke gunung Tuhan ini, supaya saudara ngerti bahwa pelayanan yang sedemikian tidak sia-sia. Saudara bawa jiwa-jiwa seperti Tante Yongsin, naik sepeda ontel, bawa es balok, ngasih ke warung-warung, bawa jiwa-jiwa ke gereja, gak ikut rapat, gak pernah komplain sama pendeta, ya gak pernah ngambek sama pendeta, gak pernah nuding pendeta, gak pernah jadi pelayan perjalanan, gak pernah jadi tua-tua, ya. Tetapi dia diam bawa jiwa-jiwa. Kalau nyanyi ngantuk, kalau nyanyi duduk di situ ngantuk, dengar firman ngantuk, saudara jangan ketawain. Tapi kalau ditanya isi firmannya, dia jawab semuanya. Dia luar biasa. Dia terima upahnya. Nah, itu mimpi penglihatan yang Tuhan perlihatkan kepada saya. Kita harus hati-hati sedemikian rupa untuk naik di gunungnya Tuhan. Lalu anak saya mimpi, saudara. Kebetulan hari ini anak-anak saya ada di sini. Victor dan Hana dan anak mereka Rafael silakan berdiri. Iya, sambut mereka. Mereka datang dari Belanda, dari sana, silakan duduk. Terima kasih. Ini murid-murid. Hana ini mimpi, ingat gak mimpinya? Ingat dia, saya ceritakan mumpung ada orangnya saksi hidup, dia sendiri yang menyaksikan beritakan kepada saya mengenai mimpinya. Jadi mimpinya itu kami murid-murid, para murid-murid kami pakai baju putih semua, pakai sepatu putih ya. Lalu saya ajak mereka untuk naik ke gunung, dan sampai di tengah-tengah mereka masuk sama mereka nggak sanggup, nggak usah lagi pemulihan, kami nggak sanggup gitu. Terus Hana bilang nih, saya nggak sanggup, saya berhenti aja, saya turun aja kayak teman-teman. Saya bilang nggak usah, kamu tunggu di sini dulu, jangan banyak ngomong, kamu duduk. Nanti kalau kamu sudah nafasmu sudah catching your breath ya, artinya sudah lorong gitu ya nafasnya, nanti kamu bisa naik lagi. Saya naik dulu, nanti kamu nyusul. Dia bilang dalam mimpinya gitu. Kemudian saya naik, saya lari ke atas gunung, dan kemudian dia akhirnya nyusul. Ya. Waktu dia nyusul sampai ke atas, dia melihat, wow, pemandangannya luar biasa, indah sekali di atas gunung Tuhan. Saudara, kita semua sudah menaiki gunungnya Tuhan, tetapi tergantung dari kita, kesanggupan kita mau tidak untuk menapaki, menjajaki jalan yang sulit. Saya pernah kasih cerita lagi, seorang hamba Tuhan bermimpi bahwa saat dia ada hamba Tuhan menaiki gunung Tuhan, hamba Tuhan ini lewat jalan pintas, saudara. Milih jalan pintas. Jalan pintas itu kira-kira apa? Berbohong. Atau kalau hamba Tuhan mungkin mereka mau gelar tetapi beli gelar, nyatut. Atau mengerjakan soal tetapi mirul. Atau dikasih orang supaya mengerjakan. Atau hamba Tuhan yang terkenal dengan berbagai cara tipu muslihat mereka. Bahaya sekali. Itu melakukan jalan pintas, mau tenar, mau diundang, datang, ngomong, saya nanti Sabtu ke Solo loh, banyak ya Pak yang gitu ya. Kita tahu patron hamba Tuhan. Maksudmu apa? Maksud lo apa? Ngomong Sabtu nanti saya ke Solo. Ngerti kan saudara maksudnya? Jemaat itu tahu maksudnya, apalagi pendeta. Itu jalan pintas, saudara. Bahaya sekali. Nah, ini dia melihat hamba Tuhan naik ke gunung Tuhan lewat jalan pintas.
oleh singa, ditemui oleh beruang dan dicabik-cabik. Mengerikan sekali. Nah, saya punya seorang sahabat dan dia adalah kembaran saya, ya, kembaran saya peroleh di perjalanan iman saya. Dia bernama Dr. Natalia Pamisa. Waktu itu kami berdua pergi ke Patmos, Pulau Patmos, di mana Nabi Yohanes mendapatkan penglihatan, ya, dan ditulis kitab Wahyu. Kami berdua ke Patmos sana, saudara. Kami pergi ke Yunani dulu, lalu saya di Yunani, kami pergi ke Kos. Kos itu nama Kos ada di dalam Alkitab juga, dalam perjalanan Rasul Paulus. Dari Kos kami nyebrang ke naik ferry ke Patmos, ya. Di Pulau Patmos itu pokoknya kami cari posisi masing-masing untuk doa cari Tuhan. Kami di sana kira-kira 4 hari, ya. Nah, waktu kami berdoa di semak-semak, kami ada di gua di mana Yohanes mendapatkan penglihatan itu, ada 4 saran juga. Dan pada waktu kami sudah keluar dari gua itu, kami ada di semak-semak. Tiba-tiba kami berdua nih, saya di sini biasanya kami bentar, tetapi hari itu kami berdua, gitu. Kami berdua karena kami mendapatkan plastik bekas kayak plastik sampah gitu loh, saudara. Kami nggak siap apa-apa, ya. Kami plastik sampah buat kami tiduran, lelengan, duduk lagi doa, cari posisi lah. Karena semak-semak beberapa sakit, ya, di punggung, di pantat itu sakit dulu. Jadi kami mendapatkan plastik sampah itu, dan saya lagi duduk begini, dia sedang tiduran, tiba-tiba dia nangis, dia jerit-jerit, Tuhan. Saya pikir apa ya? Oh, ini mendapatkan penglihatan. Saya cuma foto selfie gitu, ya, kami berdua, dia lagi duduk rebahan, dan kemudian dia rekam, dan saya minta beliau agar rekaman video, dan ini videonya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa semoga pada saat Bapak Ibu menyaksikan video ini, Bapak Ibu ada di dalam kondisi sehat roh, jiwa, dan tubuh. Saya mau share tentang kesaksian penglihatan yang saya alami ketika saya ada di Pulau Patmos tanggal 26 September 2018. Di pagi hari ketika kami selesai doa di dalam gua yang didedikasikan kepada Rasul Yohanes, kami keluar dan masing-masing mencari spot. Waktu itu kami bertiga, saya bersama mentor saya dan ada seorang sahabat yang ikut. Kami cari pojok masing-masing, cari antena masing-masing, berdoa kepada Tuhan. Dan saya mulai dengan penyembahan, tetapi bersyukur karena saya record. Ya, saya sudah biasa merecord penyembahan dan doa-doa saya. Nah, waktu saya berdoa tiba-tiba, jadi entah itu jam keberapa, saya diliputi oleh satu ketakutan yang luar biasa karena saya melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat. Saya melihat satu penglihatan di mana orang berbondong-bondong naik ke gunung. Dan di sepanjang perjalanan di gunung itu ada pohon-pohon banyak sekali yang seperti pohon Natal. Di atasnya ada mobil, di atasnya ada mimbar emas, di atasnya ada kursi-kursi jemaat, ada gereja-gereja besar, ada rumah-rumah besar, ada kekayaan di mana-mana. Dan semua orang yang naik tuh enak sekali, ngambil sampai penuh di tangan mereka, tetapi lucunya sepenuh-penuhnya di tangan mereka itu tidak jatuh. Di dalam hati saya mendapat pemahaman bahwa itu adalah roh serakah. Jadi semakin banyak ditampung di tangan tetapi nggak jatuh. Roh serakah itu biasanya pasangan sama roh pelit. Ya. Dan setelah tiba di atas puncak gunung itu, tiba-tiba saya melihat ke arahnya ada jurang yang paling dalam sekali, di mana semua orang yang naik di atas dengan gampang sekali membawa kekayaan dan kemewahan, dijungkir balik turun, dan itu jurang terjal, ada karang-karangnya yang tajam-tajam, itu matanya bisa kalau orang jatuh karena keinginan mata, mereka
matanya itu bisa ketusuk, ketancap di karang-karang. Mengerikan sekali, sampai saya nangis teriak-teriak melihatnya. Karang-karang bisa bikin bola mata mereka pecah, lalu ada lagi muncul bola mata, lalu berguling dalam sekali dan gelap itu jurangnya, tapi entah kenapa saya bisa lihat gitu. Berikutnya adalah saya lihat orang-orang yang pakai kalung berlian, banyak sekali mimbar-mimbar, rumah-rumah gede, mobil-mobil, sebanyak apa yang dibawa di atas gunung itu, sebanyak itulah yang akan menimpa, kayak lengket di badan mereka dan nggak bisa lepas. Jadi waktu keguling ke bawah, badannya tertindih sama mimbar yang gede. Kalau 10 rumahnya, 10 rumah yang timpa mereka, dan badan hancur-hancuran di jurang-jurang, di tebing-tebing itu, tetapi muncul lagi, kembali lagi utuh dan berguling lagi, dan saudara, saya paling tidak tahan melihatnya. Saya cuma nangis minta belas kasih dari Tuhan. Yang saya pelajari dari sana adalah jangan kita jatuh di keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Semua membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dia saksian yang kemarin saya lihat ya selama di Patmos. Katanya dia melihat hamba-hamba Tuhan naik ke gunung Tuhan dengan segala kekayaan mereka, dengan rumah-rumah, ada yang punya 10 rumah, kekayaan mobil-mobil, lalu mimbar-mimbar yang besar, berlian emas dan sebagainya. Dan di bawah semuanya itu gak jatuh, saudara. Dan dia dapat pengertian bahwa itu adalah roh serakah. Roh serakah, dan biasanya gabung roh pelit. Kalau sudah nempel di tangan gak mau diserahkan. Dan iblis itu jalannya nyuruhin, ayo naik, bawa ini semua, bawa. Dikirain prestis, saudara. Dikirain berkat Tuhan, dibohongin. Gak diserahin sama Tuhan kembali, dikumpulin semua, ayo. Sampai di atas gunung, dijorokin, saudara. Berkeping-keping jatuh, kejatuhan barang-barang itu, kejatuhan mimbar yang besar, kejatuhan rumah yang 10, sampai dia melihat, karena dia gak tahan, dia lihat mata kalau itu pada tengkuah, mencopot semua, tinggal putih saja di dalamnya, dan kejatuhan ngeri. Dia bilang, Tuhan saya gak tahan, sudah Tuhan ya. Saya dengar dia berkata, sudah Tuhan, cukup Tuhan, jangan Tuhan. Dan dia nangis. Dia ada di sebelah saya, saudara. Itu sebabnya saya berkata, saya mengajarin saudara, kita harus hati-hati saat kita sedang menaiki gunung Tuhan. Dan kenapa saya pelajari ini ulang, supaya ingetin diri saya sendiri. Saya mau mulai harga sekarang. Apa yang saya miliki, saya berikan untuk jiwa-jiwa, untuk rumah Tuhan. Mau apa kita kumpulin? Di dunia ini harap dan lelah merusakkannya. Tapi di surga, saudara masih ingat pasti, bahannya datang. Itu hal yang luar biasa. Nah, kita belajar bahwa ternyata awal ini harus ada keselamatan dahulu. Lalu kemudian berikutnya adalah penyucian ya, atau sanctification ya, penyucian. Setelah kita diselamatkan, maka kita sudah disucikan oleh darah Yesus, darah anak domba. Tapi hari-hari kita hidup di dunia, kita seringkali masih mikirkan yang salah dunia, sehingga kita harus disucikan dari waktu ke waktu. Saya akan baca 1 Yohanes 3 ayat 3.
Mari saudara membaca bersama-sama 2, 3. Iya, jadi bukan Tuhan yang menyucikan kita lagi, karena Dia sudah menyucikan kita dari darahnya. Maka dari hari ke hari kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita akan menerima hidup yang kekal, tetapi hari demi hari kita harus menyucikan diri kita sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi saat saudara menaiki gunung Tuhan, saudara harus hidup kudus. Saudara harus suci. Dari waktu-waktu saudara harus membasuh. Minta Tuhan menyucikan saudara. Roma 6 ayat 18 sampai 19 dan 22. Karena kami telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita harus jadi hamba kebenaran, harus hidup dalam kesucian. Aku mengatakan hal ini sama manusia karena kelemahan kamu. Jadi setelah kita disucikan, dikatakan bahwa kamu masih lemah. Jadi kamu harus dibilang ini, ya. Sebab sama seperti kamu dalam menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang bawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kekudusan, penyucian. Dua-dua, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, buah kesucian, buah pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang upahnya kalau kita suci, kita kudus, kita sampai kepada hidup kekal. Jangan salah saudara, jangan salah. Orang yang sudah naik di sini hancur kalau dia tidak terus menyucikan diri. Dia bisa dijoroki oleh iblis. Iblis berkata, ayo kamu pelayanan gak apa-apa, gak usah hidup suci-suci lah, gak apa-apa, pegang-pegangan dikit gak apa-apa, makan dikit gak apa-apa, senggol-senggolan dikit gak apa-apa, cium-ciuman dikit gak apa-apa, gesek-gesekan dikit gak apa-apa. Dikasih allure dorongan, rangsangan, gak apa-apa, enakan, kamu kan manusia biasa, kan bukan malaikat. Naik, ayo, itu iblis. Sampai saatnya iblis nanti bisa cuma berapa ya saudara. Dan apa dikit lagi, biasa. Tidak bisa. Bahaya kan? Iblis itu saudara tahu dia penipu. Dia penipu, dia mencuri, dia membinasa. Pertama ditipu dulu, gak apa-apa, gak ada yang lihat ini. Ya. Lalu mulai iblis mencuri. Ambilnya dikit-dikit gak apa-apa. Nanti minta apa di sama Tuhan gak apa-apa. Hati-hati saudara. Kalau punya konsep prinsip seperti itu nanti minta ampun sama Tuhan lagi. Kalau mau melayani minta ampun lagi. Kalau minggu sebelum datang ke gereja minta ampun lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan pengasih dan penyayang, dia setia, dia adil, dia pengampun. Hati-hati. Ya, kita harus terus menerus dikuduskan. Ada banyak sekali ayatnya saya tapi tidak bisa membacakan buat saudara. Saya sudah pelajari 1 Tesalonika 4 ayat 3, 7, 8 ya. Itu kehendak Allah, yaitu pengudusanmu supaya kamu menjauhi percabulan.
Katanya 1 Tesalonika 4:7, melainkan apa kamu jangan lakukan yang cemar, tetapi melainkan apa yang kudus. Jadi saat kita sudah masuk dalam keselamatan, maka Dia mau kita terus hidup kudus sampai kita nanti naik. Saya akan terus membacakan, menyampaikan kepada saudara yang ketiga. Sebelum yang ketiga, saya ingin bacakan ayat yang penting, yaitu ayat ini, ayat pemuridan kami yang kami pakai di dalam pemuridan, Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu, kalau kita sudah menerima Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lalu yang 7, saudara baca bersama-sama. Jadi saat kita dalam Kristus, kita harus berakar di dalam Dia, maka kita dibangun di dalam Dia, dan kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Jadi ada step-step, ada kenaikan, ada pelajaran, dan ada langkah-langkah iman. Yang ketiga, yaitu ucapan syukur dan pujian atau thanksgiving and praise. Saudara harus menyukai ucapan syukur dan puji-pujian hari-hari. Ya, hari-hari saudara harus mencintai hal ini. Saat saudara sudah tambah naik, saudara tiap hari mengucap syukur, walaupun keadaannya mungkin tidak seperti yang saudara inginkan. tetapi Tuhan sudah berkehendak demikian buat saudara. Saudara jangan dipatahkan, ya. Saudara mengucap syukur, berarti orang itu. Gue nanya, gue mau nikahin. Orang sudah berani. Saudara, kata-kata itu balik kepada saudara sendiri. Saudara ngerasani, ya toh, nggak kedengaran namanya. Wong orang duwe udel. Iya. Saya pernah di Solo itu kayak gitu. Orang sekarang masih ada nggak sih? Masih ya? Mulut ternyata. Orang udel. Orang udel, coba dilihat dulu kenapa orang udel, orang udel. Si benar. Saya pun masih nggak ngerti itu maksudnya apa. Orang udel apa ya Mbak Diran? Bilangnya omongnya umur 100, kalau di sini umurnya 100 mungkin nggak pas Mbak. Kan udel maksudnya apa Mbak? Orang duwe perasaan, orang duwe pikiran, jadi udel, sangat jenis. Jadi pepatah ngomong ini. Tapi kita tidak boleh ngomong gitu sekarang. Tidak boleh. Kupingnya bilang itu aku harus itu. Semua udel. Ada yang tak ambil. Nah, saudara, kita harus ada thanksgiving, ucapan syukur. Ya, kita harus ada pujian yang sungguh-sungguh keluar dari hati. Saya senang banget, saudara. Saya ingat sebelum mami gak ada. Saya datang kalau milih itu, mami itu lagi nyanyi. Gak bisa gitu lihat, tapi duduk nanti jalan sama nyanyi. Nyanyi, saya pikir hebat banget. Mami bisa nyanyi-nyanyian yang baru dan bisa habis loh. Ya. Wow, gak bisa baca lagi.
tapi mendengarkan dan nyanyi. Terus jam 4 sore nanti penyembahan bangsa, ya. Pagi-pagi sudah nyanyi. Tuhan Allah penyembuhku. Dan habis saya bahasa Indonesia lagu ini pun nggak apa, saya apalagi bahasa Inggris. You are the Lord that will me, gitu. Apa lagi bisa? Apa? Habis lalu nyanyi apa lagi? Wah, saya bilang hebat ini, ada ucapan syukur keluar. Saudara, ada true worship. Kalau true worship ini penyembahan yang benar, ini menyembuhkan kita. Saudara, di sini beberapa 10 hari yang lalu, saudara ada penyembahan yang benar. Saudara berseru kepada Tuhan. Saudara, penyakit saudara kan beberapa hilang, ya. Kalau di hati saya beberapa saudara penyakitnya hilang. Kami mengadakan doa, saya dengan murid-murid saya ini mengadakan doa sebulan sekali. Berdoa bersama kira-kira 200 lebih orang beserta dengan keluarga-keluarga mereka. Di Zoom, ya, pakai komputer begitu. Dan murid-murid seluruh dunia ikut gabung doa. Banyak kesembuhan-kesembuhan terjadi. Yang bulan ini, saudara, awal bulan ini waktu kami berdoa, saya selalu mimpin doa, ya. Taruh di hati saya ada yang kepala kiri belakangnya ini pendarahan, kemudian darahnya gumpal, ya. Kalau gumpal bahaya sekali, dia bisa kolaps, bisa stroke, bisa nggak bisa ingat lagi, ya. Rupanya ada gumpal. Dan saya lagi berdoa, saya melihat itu, saya merasakan itu, dan saya berkata, Tuhan lagi sembuhin yang ada gumpal di kiri belakang. Dan masih ada beberapa penyakit yang Tuhan sembuhkan. Tapi saat itu saya ingat ini, karena setelah doa ada kesaksian. Ada Ibu Meg, tadi waktu Ibu Meg berdoa dan menyatakan bahwa ada yang sakit di sini. Nah, itu dia dari Belanda. Ibu ini di Belanda itu katanya tinggalnya banyaknya di loteng, ya. Memang saya di sana kalau dikasih tinggal tuh dikasih tinggal di loteng, gitu, ya, di bawah untuk ruang tamu, ruang makan, gitu. Nah, ini orang kalau tidur itu jalan, saudara. Tidur, bisa jalan-jalan. Mana, tapi tidur, jalan-jalan. Nah, buat pintunya dikunci kayak apa? Kalau namanya dia melek, dia tahu kuncinya di mana, dia buka bisa dulu. Selama itu nggak pernah. Tapi kali itu terakhir itu betul-betul dia buka pintu dan gelundung, saudara, gelundung dan kepalanya bocor. Diperiksa, betul-betul sini pendarahan. Dan waktu kami berdoa bersama, dia disembuhkan sini. Itu luar biasa, penyembahan yang benar dari hati yang benar, kita memperoleh kesembuhan. Ya, saudara, saat kita menyanyi, saat kita memuji, malaikat Tuhan, flapping their wings, mereka apa ini mengibaskan sayapnya, ya. Saya sampai mau ngomong sendiri, sampai pintar bahasa Jawa. Sayap, mengibaskan sayapnya, dan itu memberikan kesembuhan buat kita yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita perlu sekali ada ucapan syukur dan pujian, ada thanksgiving and praise. Puji Tuhan. Wow. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari, 7 kali, saudara. Saudara-saudara kita di sebelah, mereka berapa kali?
5 kali, tetapi daud mengajarkan 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Wow, wah, luar biasa. Ya, saya sama sahabat saya tadi, Dokter Atta namanya ya, beliau dari Toraja, beliau dokter dari Makassar, beliau dokter bencana alam pertama di Indonesia, dan kemudian akhirnya beliau pelayanan bersama kami sekarang sudah belasan tahun. Dia dulu di Indonesia sebelum menikah bersama-sama di kantor bersama dengan kami, dan akhirnya beliau karena pelayanan beliau PP kayak naik ojek saudara ke Belanda, Indonesia naik 4 ojek. Beliau luar biasa sekali. Saya harap beliau bisa datang ke Indonesia untuk saya minta khotbah di sini karena orang ini ajaib luar biasa. Gak punya uang, kalau Tuhan suruh pergi berangkat, dia lihat ATM, Mama Sinful sudah siap dengan kontrak, sudah siap membeli tiket. Tuhan kakaknya suruh berangkat, terus temen-temennya bilang gini, kamu tuh ya mau berangkat pakai apa duitnya? Ini konsolnya itu malu banget, ngomongnya itu agak jorok. Kamu itu kalau mau terbang pakai dulu kata, saudara, kurang ajar loh. Dia ngantri lagi, dia ATM, dilihat di bank itu saudara, ya, masih nggak ada duit. Antri lagi, Tuhan yang nyuruh berangkat. Ngantri lagi, yang ketiga ada duit, langsung beli tiket, langsung berangkat. Itu orang ajaib, imannya luar biasa. Ya, dia pelayanan bersama dengan kami sudah belasan tahun. Nanti kalau kami ada training, saya semprit, sis datang, tinggal datang aja saudara, luar biasa. Waktu itu kami ke Malta ya. Setelah itu Malta sebelum ke Patmos, kami ke Malta, Pulau Malta di mana siapa? Rasul Paulus ya. Rasul Paulus terdampar di Pulau Malta kalau di Alkitab itu ada. Saya di sana, saya berkesempatan sekamar sama dia. Jarang kami sekamar. Kami pergi mana? Kami ke Eropa, kami ke Amerika berdua. Sering kami berdua kemana-mana, tetapi kami selalu pisah kamar. Tetapi kali itu saya sekamar bersama. Ada sih beberapa kali kami sekamar. Dia itu dari pagi buka mata sudah nyanyi terus medley nyanyi kamu terus. Kalau buka mata saya ada nyanyian, kemudian saya bangsa rock. Itu kesukaan saya. Jadi kami berdua beda saudara, tapi sama intinya kami penuh dengan ucapan syukur dan thanksgiving. Beberapa kali luar biasa saya melihat bagaimana dia itu seperti tape recorder nyanyi terus, nyanyi. Ucap syukur, puji Tuhan. Lalu Mazmur 84 ayat 11, ini ayat yang terakhir sebelum nanti minggu-minggu depan saya akan tambah naik-naik lagi, tetapi minggu ini ternyata kita hanya bisa sampai yang ketiga. Sebab lebih baik 1 hari di tanganmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumahmu daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bayangkan, Raja Daud berkata, aku lebih baik ada di hadirat Tuhan, menyanyi, mengucap syukur, memuji Tuhan karena 7 kali sehari. Aku ini mengucap syukur sama Tuhan. Sedang kemarin saya ke rumah ibu kira berkata, dari baru 10 hari ini, aku lagi berdoa, aku nangis, aduh, susah, nangis. Dia rindu ada di rumah Tuhan, ada di berdoa dari pertama kedua. Aku putus dulu Pak Bro, sih kalau lulus sumpah sih jadi di berdoa ya, harus terus tinggal bojoku ngomong, wah aku sumpah aku tak bonceng deh, katanya. Wah biasa sudah,
ada di rumah Tuhan. Dan saya bersyukur saudara-saudara cinta hadirat Tuhan. Saudara rindu di rumah Tuhan. Saudara memberikan pujian kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, jangan dilewati. Saudara harus ada penyucian dari hari ke hari. Ada ucapan syukur. Mazmur 100 ayat 4. Saudara bacakan buat saya 4 dan 5, 2, 3. Para pemusik silakan. Nah, saudara, kita belajar untuk mengerti firman Tuhan, bagaimana kita memasuki gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dalam ulangannya kita menyembah, mempersembahkan puji-pujian dan mengatakan sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya kekal selama-lamanya. Tidak peduli apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita mengatakan sebab Tuhan, sebab kasih setianya.